Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Al-Farisi dengan NPM 231506154. Di mana di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari jaringan komputer lanjut, yaitu membuat atau mengerjakan tugas packet tracer 7.4.1, yaitu implementasi DHCP versi 4. Pertama-tama di sini sudah saya buka untuk tugas dari packet tracernya, yaitu kita memasukkan sebuah nama dulu terlebih dahulu. Di sini saya masukkan nama saya, Sultan. Nah, dan lalu kita lihat tugas dari ini apa. Nah, dapat kita lihat di sini, kita dokin aja. Nah, di sini adalah tugas-tugas dari packet tracer 7.4.1. Lalu di sini kita diminta untuk pertama mengkonfigurasikan router sebagai DHCP, mengkonfigurasikan DHCP relaynya, dan mengkonfigurasi sebuah router menjadi DHCP client. Nah, pertama-tama di sini instruksinya yaitu kita mengkonfigurasikan router menjadi DHCP server. Di sini diminta untuk mengekskludkan IP address keempat, yaitu di R2. Nah, di sini pada bagian R2 kita buka dan kita eksludkan IP address dari R1 dan R3, di mana IP R1 itu .10 dan R3 itu .30. Kita lakukan yaitu IP. Kita masuk dulu ke bagian enable, lalu bagian konfigurasi terminal, dan ke bagian IP DHCP exclude address, lalu IP yang mau kita excludekan yaitu IP yang pertama itu pada R1 yaitu 198.168.10.1 sampai address ke 10 yaitu 192.168.10.10. Nah, lalu yang kedua kita excludekan yang di bagian R3 yaitu 30 kita excludekan juga. Nah, lalu di sini kita diminta untuk meng-create DHCP pool di bagian R2 untuk R1 LAN. Jadi kita buat IP DHCP pool R1 LAN, di mana networknya itu lalu kita diminta memasukkan network address, default gateway, dan IP address untuk DNS servernya. Sini kita cek bagian IP address dan subnet MAC-nya, di mana pada yang bagian pertama yaitu address dari R1 yaitu 192.168.10.0. lalu untuk subnetnya itu 255.255.255.0. lalu kita enter bagian network, lalu kita bagi bagian default routernya. Router kita masukkan IP dari router IP router yaitu 192.168.10.1. Nah, lalu bagian DNS server, sekarang DNS servernya itu IP-nya itu 168.20.254. Nah, merupakan ini IP dari DNS server. Nah, lalu ketika sudah, kita masuk ke R3 nya, bagian R2 untuk R1 sudah, sekarang R2 ke R3, dimana kita buat lagi IP DHCP pool R3 LAN. Nah, di sini kita bikin networknya itu di bagian 30, untuk subnetnya itu sama, lalu kita masuk ke default routernya itu 30, dan DNS servernya itu sama yaitu 192.168.20.254. Nah, lalu ketika selesai kita diminta untuk mengkonfigurasi DHCP relaynya, yaitu mengkonfigurasi R1 dan R3 sebagai DHCP relay again. Nah, kita masuk ke bagian R1, di mana di bagian R1 untuk mendhcp kan relay itu kita masuk pada enable dulu, lalu konfigurasi terminal, dan kita masuk ke bagian interface-nya, yaitu interface gigabit.
interface gigabit gigabit Ethernet 0.0. benar nggak? Kita cek dulu ke bagian R3, R1 ke R3. Nah, itu gigabit, apakah dia gigabit 0.0. Kita masuk ke sana, lalu kita jadikan IP helper address-nya, yaitu 10.1.1.1 untuk R1. R1. Lalu kita N, lalu kita ke bagian R2, R3 maksud saya. Di bagian R3 itu kita sama seperti sebelumnya, enable conft, lalu interface gigabit Ethernet 0.0, lalu IP helper address 10.2.2. kita N. Nah, lalu kita diminta untuk mengkonfigurasikan R2 sebagai DHCP client, dimana untuk DHCP client kita masuk dulu ke bagian interface gigabit Ethernet 0.1, lalu IP address-nya kita DHCP kan, no shutdown juga jangan lupa, lalu kita N. Nah, lalu dapat kalian lihat di sini sebenarnya sudah selesai semua, tinggal kita menjadikan PC1 dan PC2 sebagai DHCP client enable. Nah, untuk menjadikan hal tersebut kita buka pada bagian PC1 ke desktop, ke bagian DHCP, lalu kita cek apakah dia mendapatkan, dia successful requestnya, dan juga PC2 apakah dia successful juga untuk bagian DHCP. Nah, request DHCP juga sukses. Lalu kita lihat di bagian assessment dia sudah 100%, sudah centang hijau semua. Nah, lalu kita coba melakukan ping, dimana untuk melakukan ping kita tinggal tekan bagian simple PDU ini, kita ping dari PC1 ke PC2 apakah dia bisa. Ternyata valid karena di sini kita belum memasukkan untuk agar dia bisa menyeberang antar router. Tapi di sini kalau kita coba dia ping ke R1 dia sukses. Lalu kalau kita ping PC2 ke R3-nya dia sukses juga. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana mengerjakan 7.4.1 packet tracer implementasi DHCP versi 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.